Pernahkah kamu membayangkan pertemuan dua kekuatan besar dari dunia gaib Nusantara? Di kedalaman Laut Selatan, Prabu Siliwangi, Raja Agung dari Tanah Pajajaran, muncul di istana Nyi Roro Kidul, membawa sebuah pesan suci. Wasiat yang bisa mengubah nasib manusia dan bumi itu sendiri. Tapi, apa sebenarnya isi pesan itu? Dan bagaimana Sang Ratu Laut Selatan menjalankan tugasnya di tengah dunia yang sudah melupakan alam? Temukan jawabannya di kisah kali ini, dan bersiaplah untuk tersentuh oleh legenda yang penuh makna. Malam perlahan menurunkan tirainya di atas samudra luas Laut Selatan. Gelombang-gelombang yang biasanya menggulung dengan tenang malam itu bergerak seolah menyimpan kegundahan. Ada bisikan lirih dari dasar lautan, mengadukan penderitaan. Angin berhembus pelan, namun terasa menggigit, membawa hawa yang tidak hanya dingin secara jasmani, tetapi juga menusuk batin. Langit tanpa kelabu, tertutup awan tebal, tanpa bintang, seolah semesta pun menghindari malam ini. Di kejauhan, angin menerpa permukaan air, membentuk pusaran kecil seperti membuka gerbang tak kasat mata. Para makhluk gaib penghuni laut mulai gelisah. Ikan-ikan besar menyelam lebih dalam, duyung bersembunyi di balik terumbu karang, dan roh-roh penjaga laut berada dalam posisi siaga. Di bawah laut yang gelap, terdapat sebuah istana megah, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dindingnya terbuat dari karang biru yang berkilauan, atapnya dihiasi mutiara laut raksasa, dan pilar-pilarnya bersinar dengan cahaya alami kristal air. Itulah Istana Laut Selatan, kerajaan gaib tempat bersemayam sang penguasa legendaris, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pada malam itu, ia duduk termenung di singgasana indah yang terbuat dari cangkang kerang raksasa. Tubuhnya berbalut kain sutra laut berwarna hijau toska, mahkota perak menghiasi rambut hitam panjang yang terurai lembut. Namun, malam itu, tak ada kilau anggun seperti biasanya. Nyi Roro Kidul menatap aliran air lambat dari patung naga emas di tengah istana, merasa ada yang berubah. Ia merasakan kekhawatiran yang semakin membelit. Beberapa tahun terakhir, laut semakin gelisah. Setiap malam, bisikan roh-roh laut melaporkan pencemaran, rusaknya karang, hilang. Beberapa penguasa kecil laut dan jin pesisir datang mengeluhkan ketidakseimbangan ini. Ratu Laut kita sakit, kata mereka. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Sejak dunia manusia semakin menjauh dari dunia gaib, pengaruhnya pun semakin memudar. Banyak yang tak lagi percaya padanya, seperti penjaga hutan terlupakan yang tetap setia meski tak ada lagi yang menghormatinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari langit. Bukan cahaya bulan, melainkan sinar putih kekuningan yang menembus langsung ke dasar samudra. Air yang tadinya gelap kini terang. Semua makhluk laut berhenti bergerak. Istana pun hening. Para penjaga istana yang berwujud gaib berlutut, menunduk. Dari pusaran cahaya itu, muncullah sesosok pria tua tinggi, berjubah putih bersulam emas, bertongkat kayu cendana, memancarkan aura wibawa luar biasa. Kakinya tak menyentuh tanah, melayang di atas lantai kristal istana. Inilah Prabu Siliwangi, raja legendaris dari kerajaan Pajajaran. Nyi Roro Kidul berdiri dari singgasananya, matanya terbelalak. Tak percaya sosok itu hadir di hadapannya. Dengan langkah pelan namun anggun, ia mendekat dan berlutut dengan penuh takzim. Kaulah hatur sembah paduka, Prabu. Ucapnya, suaranya bergetar, tak sepenuhnya karena takut, tapi lebih karena haru dan hormat yang mendalam. Prabu Siliwangi menatapnya dengan senyum lembut. Anakku, ucapnya dengan suara berat, namun tenang, mengalun seperti gemuruh petir di kejauhan. Sudah lama kita tak bertemu. Waktu di alam ini tak berjalan seperti di dunia manusia, tapi aku tahu kau gelisah. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan, air matanya menetes tanpa ia sadari. Meski dikenal sebagai sosok kuat, cantik, dan menakutkan bagi sebagian manusia, di hadapan Prabu Siliwangi ia tetaplah seorang anak yang haus akan tuntunan ayahnya. Aku datang karena bumi tengah merintih, lanjut sang Prabu. Aku mendengar jeritan angin, tangis sungai yang tercemar, dan bisikan hutan yang terbakar. Aku mendengar ratapan tanah yang dicabik-cabik keserakahan manusia. Suasana istana semakin sakral, bahkan laut yang bergemuruh di atas pun menjadi sunyi. Makhluk laut menahan napas,
mendengarkan pesan dari Prabu Siliwangi, yang datang bukan dengan murka, tetapi dengan beban dan pesan berat dari semesta. Nyi Roro Kidul berdiri perlahan, menunduk dengan rasa hormat. Sang Prabu Siliwangi pun merasakannya. Paduka, laut tak lagi bersahabat. Ombak datang tanpa waktu yang tepat. Angin menyerang kapal tanpa sebab, ikan-ikan pergi, karang-karang mati. Bahkan makhluk gaib pun mulai marah. Kata Nyi Roro Kidul, mereka meminta petunjuk, tetapi hamba hanya bisa diam. Hamba bingung harus berbuat apa, karena manusia tak lagi percaya pada rambu-rambu gaib. Nyi Roro Kidul berjalan ke sisi singgasana dan mengambil sebuah batu kristal yang selama ini ia jadikan penjaga kesucian laut. Batu itu, yang biasanya bersinar terang, kini hanya menyala redup. Lihatlah, Paduka. Bahkan kristal laut pun kehilangan cahayanya. Prabu Siliwangi mengangguk pelan, memahami betapa berat beban yang ditanggung oleh Nyi Roro Kidul selama ini. Kau tidak sendiri, ucapnya. Kita harus bicara lebih dalam. Ada tugas baru untukmu, wahai Ratu Laut Selatan. Kau bukan hanya penjaga lautan, tetapi kini kau harus menjadi penjaga kesadaran manusia. Prabu Siliwangi duduk di atas bangku batu yang tumbuh dari lantai istana, seolah laut sendiri menyediakan tahta untuknya. Suaranya berat, namun penuh kedamaian saat ia mulai menyampaikan pesan-pesan dari alam semesta. Wahai Nyi Roro Kidul, waktumu sebagai penjaga lautan tak lagi cukup. Kini engkau harus menjadi suara bagi bumi. Kau harus turun ke permukaan, bukan untuk menakuti atau menuntut balas, tetapi untuk memperingatkan manusia dengan caramu. Biarkan manusia tahu bahwa kerusakan yang mereka perbuat bukan hanya mencederai bumi, tetapi juga dunia gaib dan masa depan anak cucu mereka. Nyi Roro Kidul terdiam, sorot matanya menerawang jauh. Ia tahu tugas ini tidak mudah. Dunia manusia sudah tak lagi sama seperti berabad lalu. Dulu, manusia masih menyisakan rasa hormat pada alam dan makhluk halus. Tapi kini mereka lebih percaya pada mesin, angka, dan logika kering. Bagaimana hamba bisa menyampaikan itu, Paduka? Mereka bahkan tak percaya bahwa kami ada. Namun Prabu Siliwangi hanya tersenyum. Sebuah senyum penuh pengertian. Cinta, anakku. Bukan ancaman, jawabnya. Ia melangkah pelan menuju gerbang kaca laut di sisi istana. Dengan satu sentuhan tongkat kayu cendananya, tirai air terbuka, memperlihatkan gambaran kehidupan manusia di daratan. Dulu, hutan hijau kini menjadi ladang gundul. Sungai yang dulu bening kini penuh sampah dan limbah. Lautan ditambang, dikuras, dan ditinggalkan tercemar. Perhatikanlah, ujar Prabu Siliwangi lirih. Mereka tidak jahat, hanya lupa. Lupa dari mana mereka berasal. Lupa bahwa tanah ini bukan milik mereka, tapi titipan. Gambaran berikutnya menunjukkan anak-anak yang sakit karena polusi udara, makhluk laut yang mati terdampar karena plastik, dan nelayan yang pulang dengan perahu kosong karena ikan telah pergi. Semua itu bukan hanya penderitaan manusia, tapi juga tanda alam sedang bersedih. Nyi Roro Kidul mengepalkan tangan. Ia merasa sedih dan marah. Tetapi di sisi lain ia tahu amarah tak akan memperbaiki apapun. Jika begitu, apa yang harus hamba lakukan, Paduka? Prabu Siliwangi menoleh, matanya memancarkan sinar kebijaksanaan yang telah melalui ratusan tahun perenungan. Bangunkan rasa manusia, ucapnya. Sentuh hati mereka. Engkau punya kuasa atas ilusi dan mimpi. Gunakan itu. Prabu Siliwangi kemudian menyerahkan sebilah kipas tua dari kayu jati yang bertuliskan aksara Sunda kuno. Ini adalah pusaka Pangeling, kipas pengingat. Gunakan saat engkau hendak menyampaikan pesan. Ia akan menuntunmu ke hati manusia yang masih bisa disentuh oleh alam. Nyi Roro Kidul menerima pusaka itu dengan takzim. Saat ia menyentuhnya, kipas itu menyala lembut, dan angin berembus di dalam istana membawa aroma hutan dan tanah basah. Seketika, ada getaran di dadanya, sebuah semangat baru mulai tumbuh. Ia bukan hanya ratu penguasa lautan, tetapi kini juga pembawa pesan untuk generasi yang lupa arah. Beberapa saat kemudian, Prabu Siliwangi mengetuk tongkatnya ke lantai istana. Getaran lembut menyebar, dan dari segala penjuru samudra muncul cahaya
para penjaga alam dari berbagai elemen mulai berdatangan. Roh gunung yang berjubah kabut, roh sungai dengan tubuh dari aliran air, dan roh angin yang wajahnya tak terlihat. Mereka semua datang bukan hanya untuk menyambut Prabu Siliwangi, tetapi untuk mendengar keputusan penting. Perubahan besar tengah terjadi, dan manusia tak bisa dibiarkan berjalan sendiri menuju kehancuran. Alam harus turun tangan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyadarkan. Prabu Siliwangi menunjuk Nyi Roro Kidul. Mulai hari ini, dia akan menjadi juru bicara kita. Ia akan berjalan di antara dua dunia, antara yang gaib dan yang nyata, antara ombak dan kota, antara sunyi dan suara manusia. Nyi Roro Kidul berdiri di tengah para penjaga alam, di bawah sinar purnama yang tiba-tiba menembus lautan. Ia mengangkat pusaka pangeling tinggi-tinggi dan berkata dengan suara lantang, "Demi laut yang luas, demi jiwa-jiwa yang pernah hilang, dan demi bumi yang merintih, aku Nyi Roro Kidul bersumpah akan menjaga keseimbangan, akan menjadi suara peringatan, akan menebar pesan kesadaran, bukan dengan amarah, tetapi dengan kasih." Laut bergetar pelan, seolah mengangguk setuju. Para penjaga alam meletakkan tangan di dada masing-masing. Ikrar itu telah diucapkan, dan perubahan akan dimulai. Prabu Siliwangi tersenyum bangga, melangkah kembali menuju cahaya. Sebelum pergi, ia berkata satu kalimat terakhir yang tertinggal di ruang istana itu untuk waktu yang lama. "Jangan takut pada manusia, anakku. Takutlah jika mereka kehilangan hatinya." Beberapa hari setelah pertemuan agung itu, Nyi Roro Kidul mulai melaksanakan tugas barunya. Ia tahu bahwa untuk menyentuh hati manusia, ia harus menyatu dengan mereka. Maka dengan kekuatan pusaka pangeling, ia menjelma menjadi seorang wanita biasa. Wajahnya tetap mempesona, tetapi bukan dengan kecantikan yang menakutkan. Sebaliknya, ia memancarkan kedamaian. Nyi Roro Kidul pertama kali muncul di sebuah desa nelayan yang hampir punah. Laut di sana tercemar limbah, dan ikan-ikan tak lagi datang. Para nelayan mengeluh, anak-anak kekurangan gizi, dan banyak yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Wajahnya tetap tenang, tetapi dalam diamnya, tersimpan haru dan kebanggaan. Nya tahu bahwa Nyi Roro Kidul telah melewati ujian yang berat, lebih berat dari pertempuran fisik, karena ini adalah perang batin, perang melawan keputusasaan dan kesombongan manusia. Namun sang ratu tidak menyerah. Ia memilih jalan sunyi, jalan cinta. Sebuah jalan yang sering dianggap lemah, tapi justru memiliki kekuatan untuk menembus dinding hati manusia yang paling keras. Dari kejauhan, Prabu Siliwangi meniupkan angin suci lewat tongkatnya. Angin itu melesat cepat, melewati gunung, sungai, hutan, dan samudra, hingga tiba di istana laut. Ia membelai lembut wajah Nyi Roro Kidul, seperti sentuhan seorang ayah. Tak ada kata-kata, namun sang ratu tahu, beliau melihat, dan beliau bangga. Perubahan yang dimulai dari sebuah desa nelayan dan laut yang sekarat perlahan menjalar. Cerita tentang seorang perempuan misterius yang membangkitkan kesadaran menjadi legenda baru di pesisir. Masyarakat menyebutnya dengan berbagai nama. Perempuan hijau, putri laut, pembawa harapan, atau ibu ombak. Tanpa mereka sadari, mereka tengah menyebut sosok yang selama ini hanya dianggap mitos. Namun kini, dalam kisah mereka, Nyi Roro Kidul bukan hanya penjaga gaib lautan. Ia adalah pelindung bumi, penjaga hati nurani. Bukan sekadar ratu kerajaan gaib, tetapi pelita dalam gelapnya kerakusan manusia. Legenda ini menyebar hingga ke kota. Anak-anak sekolah mulai dikenalkan pada cerita rakyat yang tak hanya mistis, tapi juga penuh pesan moral. Dalam dongeng itu, Nyi Roro Kidul bukan untuk ditakuti, melainkan dikagumi. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan, pelindung alam, dan penyambung pesan para leluhur. Di sebuah kota pesisir kecil, diadakan perayaan Hari Lautan. Bukan sebuah acara megah, tapi syarat makna. Masyarakat membersihkan pantai bersama, menanam mangrove, dan menulis surat untuk laut. Di tengah acara, seorang anak perempuan membacakan puisi. Laut bukan tempat sampah, tapi tempat hidup. Laut bukan milik manusia saja, tapi semua makhluk. Dan di sana, katanya, ada ibu laut yang selalu menangis.
Kini mari kita buat ia tersenyum kembali. Dari balik tirai air, Nyi Roro Kidul menyaksikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Doa-doanya telah sampai. Usahanya tak sia-sia. Wasiat dari Sang Prabu kini mulai berakar. Setelah menyelesaikan putaran pertamanya, Nyi Roro Kidul kembali ke dasar istana laut. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi ia juga tahu perubahan sejati memerlukan waktu. Ia tak akan memaksakan. Ia hanya akan terus menjadi penjaga, pengingat, dan cahaya di balik kabut kesadaran. Kembali di singgasananya, ia menggenggam pusaka Pangeling yang kini bersinar lembut. Para jin laut dan roh penjaga yang dulu sempat memberontak kini kembali, tunduk dalam ketenangan. Mereka menyadari bahwa tugas Sang Ratu adalah bagian dari takdir semesta. Tidakkah kalian lihat, ucap Sang Ratu pelan, bahwa saat manusia mulai berubah, laut pun bernafas lebih lega. Itulah pertanda bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Waktu akan terus berjalan. Generasi berganti. Namun wasiat Prabu Siliwangi kepada Nyi Roro Kidul akan tetap hidup, menjadi pesan abadi, bukan hanya bagi makhluk gaib, tetapi untuk seluruh manusia yang ingin hidup berdampingan dengan alam. Suatu hari nanti, mungkin akan lahir anak-anak yang mendengar suara ombak, bukan hanya sebagai deru air, tapi sebagai bisikan kasih dari Ratu Lautan. Suatu hari, akan ada pemimpin-pemimpin yang mendengar pesan para leluhur, dan menjadikan bumi sebagai rumah, bukan ladang eksploitasi. Dan saat hari itu tiba, Prabu Siliwangi akan tersenyum dari alam antara. Nyi Roro Kidul akan bangkit dari singgasananya, berjalan di atas ombak, menyapa manusia, bukan dengan amarah, tetapi dengan pelukan hangat dari lautan yang telah Setelah pertemuan itu, pejabat tersebut mulai mendorong kebijakan baru tentang pelestarian laut, bahkan berhenti menerima uang sogokan dari para pengusaha tambang laut. Lagi-lagi, tanpa mengetahui siapa wanita yang telah menggugahnya. Namun, perubahan yang dibawa oleh Nyi Roro Kidul tidak disukai semua pihak. Di balik dunia gaib, ada entitas-entitas yang senang melihat manusia rusak. Mereka adalah makhluk dari sisi kelam alam, haus akan energi negatif yang mereka serap dari penderitaan dan kerusakan. Mereka mulai mengganggu langkah Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi-mimpinya, ia dikejar bayangan-bayangan hitam dan suara-suara yang membisikkan agar ia menyerah. Bahkan beberapa jin laut yang dulu setia padanya mulai terhasut dan memberontak, mengatakan bahwa tugas menyadarkan manusia adalah sia-sia. Namun, Nyi Roro Kidul tak goyah. Ia tahu bahwa terang selalu diiringi gelap. Ia kembali ke istana laut, menghadap pusaka Pangeling, dan memperkuat tekadnya. Selama masih ada satu hati manusia yang bisa disadarkan, aku tak akan berhenti, ucapnya dalam doa lirih, penuh kekuatan. Setelah perjalanan panjang, Nyi Roro Kidul kembali ke istananya, duduk di singgasana, memandangi laut yang perlahan mulai membaik. Tak banyak, tapi cukup untuk menjadi harapan. Ombak terasa lebih damai. Beberapa spesies laut yang lama menghilang mulai kembali. Ia tahu bahwa tugas ini tak akan selesai dalam satu malam, bahkan mungkin tidak dalam satu abad. Namun, setiap langkah kecil perubahan dari manusia adalah kemenangan bagi alam. Ia memejamkan mata dan mengirimkan doa ke seluruh penjuru samudra. Wahai angin, sampaikan pesanku. Wahai ombak, bisikkan nasihatku. Wahai laut, jadilah rumah bagi yang sadar. Dan wahai manusia, ingatlah bahwa bumi bukan warisan dari leluhurmu, tetapi titipan untuk anak cucumu. Di dalam kesunyian laut malam itu, ada harapan yang menyala. Sebuah cahaya kecil yang lahir dari tekad seorang ratu dan warisan seorang raja agung, Prabu Siliwangi, yang telah membangkitkan kembali tugas suci bagi penjaga alam semesta. Di alam yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, Prabu Siliwangi berdiri di atas puncak Gunung Padang yang gaib. Dari sana, ia menyaksikan perjalanan